Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana untuk kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk pertemuan kedua kita akan belajar tentang kompetensi dasarnya, yaitu mengenal pengfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta program aplikasi. Untuk materinya, perangkat keras komputer, bagian dan fungsi-fungsinya, sistem operasi dan fungsi-fungsinya, program aplikasi dan fungsi-fungsinya. Kalau pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang hardware, perangkat keras. Untuk pertemuan kedua ini yang kita bahas adalah software, perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer di situ nanti ada dua macam. Yang kita bahas yang pertama yaitu software operating system atau yang biasa kita singkat OS. Untuk contohnya di sini ada banyak sekali, lebih dari 15 contoh. Ada Windows, ada Mac, ada Linux, ada ClearOS, ada Android, ada Symbian, ada Palm, ada Apple, Java, CentOS, dan lain-lain. Pengertian dari operating system itu adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem. Di sini termasuk menjalankan software aplikasi atau program aplikasi seperti program-program pengolah data yang biasa atau yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, ini ada Windows, ada Linux, Symbian, Mac OS, iOS, Windows Phone, ada BlackBerry, ada Android, dan lain sebagainya. Lanjut, untuk cara kerja, ini untuk gambarnya, operating system di situ. Sistem operasi berfungsi untuk mengontrol suatu proses yang sedang berjalan atau berlangsung, mengalokasikannya ke CPU yang berbeda di antara CPU dan mengatur memori internal di dalam suatu sistem, serta mengalokasikannya di antara proses yang sedang berjalan atau sedang berlangsung. Jadi ketika kita menjalankan sebuah komputer, secara tidak langsung di situ sistem operasi akan mengontrol semua proses yang sedang berjalan. Yang ketiga, fungsi sistem operasi. Yang pertama, fungsinya yaitu menjalankan operasi dasar.
Sistem operasi menjalankan fungsi dasar pada komputer. Ia mengatur bagaimana penggunaan memori, memproses data, menyimpan data, dan fungsi dasar komputer lainnya. Yang kedua, mengatur hardware. Hardware merupakan perangkat keras yang tersambung pada komputer seperti speaker, CPU, mouse, keyboard, kamera, webcam, dan lain sebagainya. Sistem operasi bertugas mengatur kerja perangkat keras komputer, atau kita menyebutnya resource manager, karena dia mengatur kinerja dari perangkat-perangkat keras komputer tersebut. Menyambungkan perangkat keras dengan perangkat lunak agar mampu bekerja dengan baik. Tanpa SO, sistem operasi, maka komputer tidak bisa dijalankan dengan maksimal. Yang ketiga, mengatur berbagai macam aplikasi. Seluruh aplikasi yang ada di dalam komputer memang tersimpan dalam memori penyimpanan. Namun, perlu diketahui semua aplikasi tersebut ada dalam sebuah sistem operasi, dan jika tidak ada operating system ini, maka komputer atau Anda tidak akan mampu menjalankan aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi, sebelum kita menginstal program aplikasi, maka komputer wajib ada sistem operasi, karena dia sebagai induk. Kita contohkan di situ sebuah rumah, itu adalah sistem operasinya, sedangkan program aplikasinya adalah kamar-kamar, ada kamar tamu, kamar anak, kamar ruang tamu, ada dapur, dan lain sebagainya. Yang keempat, untuk menyajikan sebuah tampilan. Tugas dari operating system atau sistem operasi itu memudahkan penggunaan aplikasi, karena aplikasi-aplikasi tersebut dapat ditampilkan di layar monitor komputer atau halaman utama saat Anda baru saja menyalakan komputer. Nah, jadi ketika komputer kita nyalakan, di situ nanti ada proses booting. Ada proses booting yang mendeteksi hardware. Kemudian setelah selesai, baru proses sistem operasinya. Yang kelima, untuk koordinasi perangkat komputer. Fungsi lain dari sistem operasi komputer adalah dapat mengkoordinasikan semua hal yang ada di dalam komputer dalam hal menyusun program yang memiliki kompleks. Yang memiliki sifat kompleks menjadi lebih simpel dan berurutan. Dengan kata lain, memberikan kelebihan dalam membantu pekerjaan user atau pengguna lebih praktis dan efisien. Jadi semua yang mengkoordinasi perangkat komputer itu adalah sistem operasi. Yang keenam, untuk fungsi komputer yang lebih optimal. Operating system memberikan optimasi kerja pada perangkat keras maupun perangkat lunak atau software yang merupakan suatu sistem operasi selanjutnya. Ada beberapa hal yang dapat dijalankan, antara lain memberikan waktu dalam menjalankan CPU, pemanggilan file yang telah tersimpan di dalam hard disk atau media penyimpanan yang lain. Jenis sistem operasi. Yang pertama di sini ada sistem operasi Android.
Sistem operasi Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux yang dirancang untuk digunakan pada perangkat mobile berlayar sentuh seperti telepon pintar atau smartphone atau juga komputer tablet. Sistem operasi Android pada awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan dana dari Google. Pada akhirnya Google pun membelinya di tahun 2005, kemudian dirilis pada tahun 2007. Yang kedua, sistem operasi Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan komputer menggunakan tampilan visual yang sangat memudahkan pengguna. Sistem operasi ini telah berevolusi dari mulai awal yaitu Microsoft DOS. Jadi paling awal di situ ada Microsoft DOS. Sebuah sistem operasi yang berbasis teks dengan penggunaan baris perintah. Windows versi 1.0 pertama kali dikenalkan pada tanggal 10 November 1983. Tetapi baru dipasarkan bulan November tahun 1985. Sampai saat ini Windows telah mengeluarkan berbagai macam sistem operasi dan yang terakhir adalah Windows 10 yang diperkenalkan pada 20 Juli 2015. Dan pada tahun 2021 ini sudah rilis untuk Windows 11. Windows 11, tapi belum dipasarkan secara luas, baru tahap uji coba pengguna berbayar. Yang ketiga ada sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux diperkenalkan oleh Linus Torvalds tahun 1991. Linux adalah jenis sistem operasi open source, di mana Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan juga didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Jadi untuk sistem operasi Linux ini bebas, bisa dimodifikasi, didistribusikan, disebarluaskan secara bebas oleh siapapun dan tidak berbayar. Pada umumnya, pengguna Linux memasang dan melakukan konfigurasi sendiri pada konfigurasi sistem. Pengguna sistem operasi ini kebanyakan adalah orang yang mengerti teknologi dibanding para pengguna Windows atau Mac OS yang kebanyakan awam terhadap sistem komputer. Kalau Windows itu kan kita tinggal pakai saja, kita sebagai user tidak bisa merubah-rubah dan juga dilarang untuk dijual belikan tanpa lisensi. Kalau Linux bersifat open source, bisa dimodifikasi, disebarluaskan secara bebas, dan kebanyakan orang yang menggunakan Linux itu orang yang mengerti tentang sistem operasi. Lanjut. Yang keempat ada sistem operasi Mac OS. Ini merupakan sistem operasi keluaran dari perusahaan yang besar, yaitu perusahaan Apple. Jenis ini pun telah terpasang di dalam komputer Macintosh atau disebut pula dengan
Apple, Mac OS. Sistem operasi ini memiliki versi sistem operasi baru yang dinamai OS X, serta beberapa versi yang telah dikeluarkan, diantaranya versi Lion 2011, Mountain Lion 2012, Maverick 2003, Yosemite 2014, El Capitan yang dirilis tahun 2015. Pengguna sistem operasi yang satu ini memang tergolong lebih rendah dibanding dengan pengguna Windows. Ini karena harga produk komputer keluaran Apple yang harganya tergolong mahal. Jadi kalau kalian punya laptop yang ada Apple-nya itu tergolong laptop dengan harga yang mahal. Tidak hanya laptop, ada Android juga. Yang selanjutnya program aplikasi. Ini ada contohnya. Di gambar itu contoh dari program aplikasi yang biasanya dipakai atau diinstalkan di sistem operasi Windows. Banyak kan, karena kita banyak orang Indonesia yang menggunakan Windows. Program aplikasi itu adalah software atau perangkat lunak komputer yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu. Saya ulangi, untuk program aplikasi itu adalah software atau perangkat lunak komputer yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu. Jika sistem operasi komputer misalnya di Windows itu untuk melakukan operasi dasar, program aplikasi tertentu bisa kita tambahkan atau kita instalkan untuk melengkapi kemampuan sistem operasi komputer untuk melakukan tugas-tugas yang lebih spesifik. Fungsinya di pendidikan sebagai bahan pengajaran, misalnya penyajian materi pembelajaran dilengkapi dengan animasi agar lebih menarik. Dapat menggunakan Microsoft PowerPoint seperti yang pada pertemuan pertama di Google Classroom, materi saya sajikan dalam bentuk PowerPoint. Kedokteran, salah satu fungsi aplikasi di bidang kedokteran adalah adanya aplikasi untuk membantu para dokter dalam mendiagnosa penyakit pasien, konsultasi kesehatan online, dan banyak sekali. Untuk bisnis, salah satu fungsinya dapat membantu para pelaku bisnis untuk menghitung keuntungan atau kerugian bisnisnya. Biasanya menggunakan Microsoft Excel. Ilmu pengetahuan, dengan adanya aplikasi di bidang ilmu pengetahuan dapat membantu kita memperoleh informasi yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Biasanya kita cari materi atau untuk menganalisis dan lain sebagainya. Dalam bidang militer, untuk mengontrol pesawat tempur ataupun simulator kendaraan tempur, ini bisa untuk menjalankan radar, itu pun juga termasuk salah satu fungsi program aplikasi dalam bidang militer. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Nanti kalau masih kurang jelas, anak-anakku bisa diputar berulang-ulang untuk videonya, ataupun kalau masih ada pertanyaan, anak-anakku bisa komen di bawah, komen di video ya. Bawah video itu ada
komen, insya Allah nanti akan saya jawab. Untuk selanjutnya tugas untuk pertemuan kedua. Yang pertama yaitu jelaskan apa perbedaan antara sistem operasi dan program aplikasi. Jelaskan perbedaannya ya. Nomor 2, sebutkan 4 contoh operating system OS, contohnya apa saja. Yang ketiga, sebutkan 4 contoh program aplikasi. Program aplikasi apa saja? Banyak sekali, kalian sebutkan 4 saja. Untuk pengerjaan tugas dikerjakan di buku tulis. Kemudian tugasnya difoto dan diupload di Google Classroom. Tugas diupload terakhir tanggal 31 Juli 2021 jam 23.59, jadi hari Sabtu depan. Oke, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita yang kedua. Tetap semangat, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.